Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Irma Rosdiani dan teman saya Khairatun Nisa akan menjelaskan makalah dengan judul Jenis dan Model Pengembangan Kurikulum PAI. Jenis atau organisasi kurikulum merupakan bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Jenis kurikulum juga merupakan suatu dasar yang penting dalam pembinaan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Adapun jenis-jenis kurikulum ada 4. Yang pertama yaitu separated subject kurikulum, yang kedua yaitu correlated kurikulum, yang ketiga yaitu broad field kurikulum, dan yang keempat yaitu integrated kurikulum. Yang pertama yaitu separated subject kurikulum, yaitu model kurikulum yang memisahkan mata pelajaran dengan sedemikian rupa sehingga setiap mata pelajaran dapat dikembangkan menjadi anak cabang ilmu pengetahuan. Adapun kelebihan dari separated subject kurikulum yaitu bahan pelajaran disajikan secara sistematis dan logis sehingga dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pelajaran karena bersifat subject centered. Adapun kekurangan dari separated subject kurikulum yakni kurikulum masih cenderung statis dan ketinggalan zaman atau stagnan, dan kurikulum ini sangat kurang mengembangkan kemampuan berpikir. Yang kedua yaitu correlated kurikulum, yakni jenis kurikulum yang mengandung bahwa makna sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Adapun kelebihan dari correlated kurikulum yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi. Adapun salah satu kekurangannya yaitu kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata peserta didik. Yang ketiga yaitu broad field kurikulum, yakni sebuah kurikulum yang biasa disebut dengan kurikulum fusi, yakni jenis organisasi kurikulum yang menghapus batas-batas mata pelajaran yang menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam satu kesatuan. Bidang studi yang menganut pada kurikulum ini seperti IPA, IPS, bahasa, matematika, dan kesenian. Yang keempat yaitu integrated kurikulum, yaitu suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrated kurikulum mempunyai ciri yang sangat fleksibel dan tidak menghendaki hasil belajar yang sama antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Kekurangan dari integrated kurikulum yakni bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. Bahan pelajaran tidak bersifat sederhana dan sangat memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang sangat banyak. Adapun kelebihan dari integrated kurikulum yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memberikan peserta didik peluang untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung. Baik, saya Khairatun Nisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu model pengembangan kurikulum PAI. Pengembangan model kurikulum PAI itu didasarkan pada faktor-faktor yang konstan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah didasarkan pada tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi yang tergambarkan dalam proses pengembangan tersebut. Adapun model pengembangan kurikulum PAI ada 9. Yang pertama yaitu Ralph Tyler. Tyler berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Model pengembangan kurikulum Tyler adalah Objective, Selecting Learning Experience, Organizing Learning Experience, Evaluation. Selanjutnya yaitu Hilda Taba. Taba memodifikasi model dasar Tyler agar lebih representatif terhadap pengembangan kurikulum di berbagai sekolah. Taba menganjurkan untuk lebih mempunyai informasi tentang masukan pada setiap langkah proses kurikulum. Adapun langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum Taba adalah sebagai berikut. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Yang kedua, formulasi pokok-pokok. Yang ketiga, seleksi isi. Yang keempat, organisasi isi. Yang kelima, seleksi pengalaman kerja. Yang keenam, organisasi pengalaman belajar. Yang ketujuh, penentuan tentang apa yang harus dievaluasi dan cara untuk melakukannya. Selanjutnya yaitu Deca Wheeler.
Inti argumen Wheeler agar pengembang kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang mana setiap elemen saling berhubungan dan saling bergantung. Adapun langkah-langkah Wheeler adalah: yang pertama, seleksi maksud, tujuan, dan sasarannya. Yang kedua, seleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud, tujuan, dan sasaran. Yang ketiga, seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan. Yang keempat, evaluasi setiap fase dan masalah tujuan-tujuan. Selanjutnya yaitu Autry dan Howard Nichols. Autry dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas tapi ringkas. Titik tekannya pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang baru muncul dari adanya perubahan situasi. Adapun langkah-langkahnya adalah: yang pertama, analisis situasi; yang kedua, seleksi tujuan; yang ketiga, seleksi dan organisasi isi; yang keempat, seleksi dan organisasi metode; yang kelima, evaluasi. Selanjutnya yaitu Degler Walker. Walker berpendapat bahwa para pengembang kurikulum tidak mengikuti pendekatan yang telah ditentukan dari urutan yang rasional dari elemen-elemen kurikulum ketika mereka mengembangkan kurikulum. Adapun langkah-langkahnya yaitu: langkah pertama, Walker mempunyai argumen pernyataan platform diorganisasikan oleh para pengembang kurikulum, dan pernyataan tersebut berisi serangkaian ide, pilihan, pendapat, keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki kurikulum. Yang kedua yaitu deliberation. Fase yang penuh pertimbangan ini tidak terletak pada serangkaian langkah atau prosedur, sebagaimana terjadi pada objective model. Selanjutnya yaitu menggunakan bentuk desain. Pada fase ini, developers membuat keputusan tentang berbagai komponen proses atau elemen-elemen. Selanjutnya yaitu Malcolm Skillback. Malcolm Skillback mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi proses kurikulum. Selanjutnya yaitu Zaiz. Robert S. Zaiz mengemukakan ada 8 macam model pengembangan kurikulum, namun di sini hanya disebutkan 2 model, diantaranya yaitu model administratif adalah model ini sering pula disebut model garis dan staf atau sebagai model dari atas ke bawah yang sifatnya top down. Yang kedua, model grassroots approach, yaitu model ini biasanya diawali dari keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku. Selanjutnya yaitu Beau Cham. Model yang dikembangkan oleh Beau Cham, seorang ahli kurikulum, mengemukakan 5 hal dalam proses pengembangan suatu kurikulum, yaitu menetapkan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum, menetapkan personalia, menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh, implementasi kurikulum, melaksanakan evaluasi kurikulum secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu Oliva. Model kurikulum Oliva bersifat sederhana, komprehensif, dan sistematik. Adapun langkah yang dikembangkan dalam kurikulum model ini terdiri atas beberapa komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut yaitu menetapkan dasar filsafat yang digunakan dan pandangan tentang hakikat belajar, menganalisis kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada, merumuskan tujuan umum kurikulum yang didasarkan kebutuhan, merumuskan tujuan khusus kurikulum yang merupakan penjabaran dari tujuan umum kurikulum, mengorganisasikan rancangan implementasi kurikulum, menjabarkan kurikulum dalam bentuk perumusan tujuan umum pembelajaran, merumuskan tujuan khusus pembelajaran, menetapkan dan menyeleksi strategi pembelajaran yang dimungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran, menyeleksi dan menyempurnakan teknik penilaian yang akan digunakan, dan mengimplementasikan strategi pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.